Ya, terima kasih Anda masih bergabung di iTalk. Kita masih bersama dengan Dr. Adi Aksa-Daud yang akan maju dalam kontestasi Pilkada DKI menghadapi Gubernur petahana saat ini, Basuki Cahayapurnama. Tadi Anda sudah mengatakan bahwa sejak bertemu dengan Ahok, awalnya pada saat pertemuan Anda mendengar, oke, ini pemimpin mau mendengarkan, ya. Impresinya bagus sekali buat Anda. Saya mendukung. Dan saya tidak pernah menjelekkan beliau, tapi ketika sesaat setelah pertemuan selesai, komitmen kita. Komitmen sudah dilanggar. Seorang pemimpin itu harus komitmen terhadap apa yang dia ucapkan. Apalagi kalau janji-janji ya kita berdua aja oke. Nggak diomongin keluar. Tiba-tiba keluar. Buat saya fail. Itu salah satu kelemahannya. Gagal. Nggak bisa. Pemimpin harus dipegang. Tapi kalaupun beliau jadi lagi, ya itu pilihan rakyat Jakarta. Silakan Topi, silakan kerja yang baik. Kita di luar. Kan selesai. Tapi saat ini juga ada banyak calon yang kemudian menyatakan diri maju sebagai kandidat gubernur. Menurut Anda sebenarnya sosok seperti apa sih yang benar-benar bisa menjadi antitesis seorang Basuki Cahayapurnama? Saya nggak tahu, terserah pilihan masyarakat ya. Kalau saya nggak bisa dirubah-rubah. Saya begini apa adanya saya begini. 5 tahun saya memimpin Menpora kayak begini. Anda mau maju dari jalur apa? Saya ya dua cara, kan ada bisa independen dan bisa partai. Independen sekarang sudah jalan, tapi karena harus dengan wakil gubernurnya ya saya belum menemukan. Mudah-mudahan tanggal 2 April ini bisa kita deklarasikan ya kalau terkumpul. Ya, kalau tidak ya partai. Kita lihat akan ada partai kan. Anda sekarang tercatat sebagai kader partai tertentu? Nggak ada. Saya kader profesional. Dari dulu atau sempat? Dari dulu saya kader profesional. Tapi saya waktu masuk dia jadi menteri di-endorse oleh PKS. Makanya kan PKS sekarang mengatakan dari calon eksternal ya kan. Ada nama Yusril, ada namanya Sandiaga Uno, ada namanya Adi Aksa. Calon internal mereka Nur Mahmudi, Pak ini kan begitu. Apa komunikasi yang dihasilkan dari pertemuan dengan para kandidat lain? Pak Yusril ke rumah saya panggil dia abang, datang kepada saya bilang gini bang, jalan aja lah. Nah ini ada juga berita kalau Adi Aksa mau jadi wakil gubernur segala macam. Saya belum pernah berpikir untuk jadi wakil gubernur. Saya berpikir mau jadi gubernur gitu loh. Belum ada kemungkinan Anda menjadi calon wakil gubernur? Nggak ada. Saya berpikir untuk jadi gubernur. Kalau mau berubah sekalian. Nah kalau enggak ya saya kembali ke habitat saya sebagai seorang dosen. Saya ngajar, saya dosen di perikanan kelautan, ya kan. Aktif di kegiatan kemasyarakatan di saya ketua pramuka. Yang penting saya memberikan sebuah pencerahan kepada masyarakat bahwa ini bagian dari proses dinamika demokrasi kita. Ada banyak kandidat yang maju. Orang-orang menilai bahwa Ahok hanya bisa dikalahkan kalau head to head. Anda setuju nggak dengan? Bisa jadi, bisa tidak. Kenapa? Kan di Jakarta ini harus 50+1. Ya kan? Ya. Kalau saya lihat dari tren survei Pak Ahok, bukan naik, dia declining kan? Ya, karena sebelumnya ada 43%. Sekarang turun. 41. Ada yang terakhir yang tadi pagi. Nah itu turun. Jadi berarti kan turun kan? Kalau begini, kalau seorang petahana seperti Ibu Risma di Surabaya, ya. Dia punya popularitas 100%, ya. Dikenal. Kemudian dia likabilitas 80%. Orang senang sama dia. Orang tanya, kamu kenal nggak wali kota Surabaya? Kenal. Siapa namanya? Namanya adalah Risma Harini. Oke. Terus siapa wali kota akan suka? Risma Harini. Wah berarti 80% dia orang sudah senang dia kan? Nah kalau tiba-tiba Pak Ahok, kenal Pak Ahok? Kenal. Berapa dia punya sebagai apa dia sebagai gubernur DKI? Kamu akan datang memilih siapa? Saya pilih Adi Aksa. Berarti kan nggak hanya 43% dan sekarang turun lagi gitu kan? Yang milih dia. berarti kan masih ada 57%. Jadi Anda menilai untuk ukuran seorang petahana kurang jauh. 1 tahun menjelang pemilu hanya mendapatkan elektabilitas 41%, itu sebetulnya bukan prestasi yang baik. Enggak lah. Dan masih bisa dikalahkan. Pak sangat. Kalau kayak Bu Risma ya dia 70%, 80% sampai mau ngelawan, tapi nggak ada yang berani maju lagi kan? Itu. Saya kira itu pertimbangannya. Persoalan sekarang di para kandidat lawannya. Ya itu aja persoalannya. Menurut saya, kalau saya punya berpikir bahwa orang itu ingin pada kekuasaan, tapi yang membedakan itu 3 hal. Motivasinya, cara mendapatkannya, dan dia aman atau tidak. Maka saya kata pada teman-teman kita jangan pakai cara-cara kotor, jangan tricky. Kayak sekarang saya dicap anti Kristen itu nggak usah. Sudah mulai dari sekarang cara kotor itu. Sudah kelihatan. Makanya ketika teman-teman Kristen melihat bahwa saya dianggap anti Kristen, maka 20 pendeta, Bung Victus Murin, Bung Nixon, kemudian Ibu Lili Wahid mendaulat saya juga. Dan bahkan ya kan begitu.
Tadi pagi telepon saya juga, katanya hari Kamis ini mereka mau menyerahkan nama-nama tokoh-tokoh Kristen yang bisa menjadi dampingnya saya. Jadi apa respon Anda ketika menghadapi segala macam serangan bulan-bulan? Nggak ada masalah. Saya bilang pokoknya teman-teman jangan seperti itu. Saya jangan pakai tricky lah. Pakai misalnya saya anak Ahmad Dhani, saya memilih Ahok misalnya. Ternyata itu hoax. Ternyata itu kan hoax ya. Ya. Tapi kan ini kan cara-cara kayak gitu kan nggak bagus. Ya. Saya nggak tahu, mungkin Pak Ahok sendiri nggak setuju cara gitu. Tapi ada yang nggak suka misalnya kan, bisa jadi. Cara-cara gitu jangan. Atau saya Muslim tapi saya pilih Ahok, ngapain pakai begitu? Sebar. Ini kan cara-cara yang nggak bagus ya. Iya. Nah, saya juga jangan juga begitu. Kalau orang Islam kita jangan pilih Ahok. Kita lihat Ahok itu bukan sebagai seorang Islam atau Tionghoa, bukan orang Tionghoa. Kita lihat kalau menurut saya tadi kalau prestasi bisa, tapi ada perbedaan mendasar saya dengan Pak Ahok. Pertama, beliau Superman. Saya nggak bisa orang jadi Superman, harus super tim. Mau ganti orang dengan cepat, ya, staf jabatan itu menurut saya tidak akan lakukan. Perbedaan mendasar. Lalu tadi bergerak ke arah kapitalis, memberikan peluang, dan saya boleh beliau mengcounter, tapi saya melihat pergerakannya harus pada teguh beriman tadi. Nah, itu perbedaan prinsip yang saya lihat. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, menurut Anda apakah isu agama seperti ini akan semakin panas atau bagaimana? Bisa jadi panas. Kalau diisukan terus ya jadi. Ya karena memang orang kita masih rentan soal itu kan. Ya. Bisa jadi. Makanya, dampak terbesar yang paling Anda cemaskan? Enggak, ya paling tidak pergesekan semakin timbul, makin banyak gitu loh. 2014 kita mengalami semacam pergesekan yang sangat kuat ketika Pilpres. Ya, tapi masyarakat Indonesia udah dewasa lah ya, di tingkat elit. Makanya tinggal mereka turunkan ke bawah, supaya di bawah juga melaksanakan seperti itu. Janganlah kejadian seperti kita ini sebuah bangsa yang dibangun. Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya katakan bahwa orang yang lahir ke dunia ini bila tidak mau melihat masa lalu, maka dia akan menjadi bayi seumur hidup. Dia harus belajar dari sejarah. Ngapain kita? Saya pun akan gitu. Kalau Pak Ahok akan menang, saya akui dia menang, dan saya orang pertama akan berikan selamat. You bekerja berarti masyarakat Jakarta percaya, jangan disia-siakan. Tapi tolong benahi soal ucapan depan. Tetap itu harus koreksi. Dong, memimpin. Kita melihat calon-calon yang sekarang maju boleh dibilang belum ada yang di-endorse oleh partai. Iya. Ini kenapa partai-partai kita ini seolah-olah kaderisasinya bermasalah sehingga tidak bisa menghasilkan kandidat yang layak dalam sebuah kontestasi begini? Pola rekrutmen sistem kepemimpinan nasional kita sekarang melalui sistem partai. Ya. Orang mendapatkan kekuasaan mobilitas vertikal karena faktor kedekatan dengan pimpinan partai. Ya kan? Nah, saya setuju sekali dengan Ibu Megawati. Beliau melakukan terobosan, melakukan kaderisasi internal partai kan. Mesti partai-partai lain juga harus ikut seperti itu. Tapi kan Ibu Mega terus yang jadi ketua umumnya. Ya, itu soal masalah, itu soal waktu. Oke. Dan itu soal timing juga. Timing maksud saya, dan juga soal kecerdasan atau kedewasaan dari partai itu sendiri dalam bersistem. Tapi yang jelas para pengurusnya, kader-kader yang dimajukan cukup terbilang mudah. Iya, jelas begitu. Karena patsunnya kan beda-beda. Kalau patsunnya beda-beda, artinya partai itu ada yang partai itu adalah seperti Golkar yang sangat cair, ada partai yang betul-betul dia solid tapi dia bertumbuh pada the founding father kita. Bung Karno dan karisma itu masih dirasakan sebagai nomor satu ada di Ibu Megawati, itu wajar-wajar saja, sah-sah saja. Cuma persoalannya partai kok sepertinya selalu saja setiap kali ada proses kontestasi seperti ini yang kebingungan kalangan partai. Mereka susah mencari jago itu. Karena tadi tidak menyiapkan kader-kadernya secara baik. Tiba-tiba misalnya muncul nih, mohon maaf dengan segala, yang terjadi adalah dislokasi posisi. Tiba-tiba ada pemilihan gubernur, ada pemilihan wali kota, oh ini orang bisa nih, finance-nya kuat nggak kuat, masuk, misalnya gitu kan. Nah akhirnya gimana coba? Atau yang direkomendasikan duduk di menteri kan, duduk tidak ngerti persoalan yang dihadapin, dislokasi posisi. Nah makanya saya setuju sekali Bu Megawati lakukan kaderisasi partai. Kalau di Golkar dari dulu kan sudah ada. Ada karakter, ada segala macam. Golkar matang dan dewasa. Partai-partai lain harus begitu. PKS itu kaderisasinya luar biasa, dahsyat dari bawah dia. Jadi kan partai-partai ini menuju ke arah perbaikan, tapi kan tidak seperti balik tangan. Kenapa? Karena 32 tahun kita di bawah sebuah kekuasaan yang begitu ketat sehingga orang tidak bisa mengekspresikan perannya. Baru dalam pembinaan ini masa transisi. Ya, dalam konteks Pilkada DKI, kalau benar Gubernur Basuki Cahayapurnama maju kembali lewat jalur perorangan, dan di sisi lain ada partai-partai seolah-olah bersatu mengeroyok beliau, tidakkah itu menjadi ironis buat perkembangan partai kita? Enggak. Ini justru bukan ironis, ini pendewasaan cara berpikir masyarakat
Indonesia, khususnya Jakarta. Kan begini, saya membuat buku Menghadang Negara Gagal. Ya. Saya katakan kita masuk sebuah era yang belum pernah kita masuk di dalamnya. Reformasi. Outputnya kita bisa ke arah disintegrasi, bisa ke arah jati diri bangsa kita. Demokrasi jati diri. Tapi apa syaratnya? Pertama, cara berpikir, berkehendak, dan berbuat dari elit politik kita. Ya. Yang kedua, kuatnya netralitas TNI Polri. Dan ketiga, cara berpikir, berkehendak, dan berbuat daripada para pemudanya. Itu jadinya di situ biar aja tuh ada independen, ada parpol. Mau jalur parpol kayak saya misalnya jalur parpol bagus. Kayak Pak Ahok misalnya mau jalur independen silakan. Tapi jangan deparpolisasi. Dianggap itu yang tidak boleh juga. Tapi walaupun menilai jelek pada parpol tidak, karena itu kesepakatan sistem yang kita pilar demokrasi yang memang akan kita pilih, bukan yang kita pilih di dalam majelis perumusan rakyat kita, dalam dewan perwakilan rakyat kita. Hanya saja ketika kemudian betul kalau misalnya terjadi bahwa partai-partai bersatu seolah-olah mengeroyok Ahok, sementara partai-partai sendiri berbeda-beda secara ideologi. Saya kira platform. Tidak ada yang bersatu untuk mengeroyok Ahok. Tidak ada. Tidak ada yang bersatu. Kita punya kesamaan visi misi aja. Dalam membangun Jakarta, iya. Saya kira mohon maaf ya, orang seperti saudara Anton Medan misalnya mengatakan bahwa ya ini soal Tionghoa gitu kan. Bukan soal Tionghoanya. Gitu loh, tapi ini soal pikiran, perkataan, dan perbuatan. Gitu loh. Ya kan? Ini penting perkataan. Anda tahu, saya tuh orang yang kagum kepada orang-orang Tionghoa. Beberapa tokoh, misalnya Yap Thiam Hien. Iya, hebat sekali. Waduh, itu luar biasa. Betul. Saya dulu di zaman Orde Baru ya, beberapa kali sidang, dia, Bang Buyung Nasution, ayah saya juga almarhum padahal lawyer. Itu orang tegas dan keras, orang prinsip. Yap Thiam Hien itu kita tidak pernah lihat sukunya. Ya kan? Atau Lim Swee King. Lim Swee King masih lah, dia paling bertangis lah. Ini Sohogi. Itulah saya. Ya. Saya ini kan Wanadri, 19. Angkat saya dari kecil saya suka naik gunung. Saya baca Sohogi. Saya berkawan dengan Bang Herman Lantang. Ya. Itu Kristen loh. Persis. Itu tiap Lebaran ke rumah saya bawa kue dengan Kak Joyce. Ini pendiri. Kemarin ada Mbak Ita Gultom ulang tahun, kami datang semua. Ada Mapala, ada Wanadri. Itu salah satu tokoh kami itu adalah Sohogi. Jadi bukan soal ketionghoaan, bukan soal ras, bukan soal itu. Soal cara berpikir dan ucapan itu membuat orang itu menjadi merasa penting. Soal tadi soal komitmen tidak ada itu. Kenapa dilarikan? Oh, saya nggak dipilih karena saya Kristen. Oh, saya nggak dipilih karena saya Tionghoa. Bukan begitu arahnya. Apa yang kira-kira bisa didapat oleh rakyat Jakarta? Manfaat apa yang bisa didapat rakyat Jakarta dari kontestasi pilkada yang dari sekarang sudah terlihat panas ini? Saya kira tambah dewasa, misalnya Jakarta untuk memilihnya, dan kita lihat ke arah mana mereka memilihnya, ya kan? Dan jangan salah pilih juga kan, ya kan? Bisa ngelihat kan? Ya banyak kok pendukung Pak Ahok, banyak juga. Kalau misalnya ternyata kontestasi ini panasnya berlebihan, overhead? Enggak lah, masih ada stabilisator, dinamisator kita kan ada TNI Polri. Nggak akan berikan overhead. Saya kira pilpres saja yang begitu dianggap orang sudah kemarin, tapi dengan jiwa besarnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo apalagi kan memberikan selamat pertama kali. Selesai. Makanya saya bilang tadi, ini bangsa ini dalam buku saya akan masuk ke arah disintegrasi atau ke arah demokratisasi jati diri bangsa kita, tergantung dari cara berpikir, berkehendak, dan berbuat. Dan trennya sekarang ke arah mana? Politik kita. Trennya sekarang bergeraknya ke arah mana? Kalau dalam tahapan saya, dalam pikiran saya, dalam tahapan tetap dalam koridor untuk ke arah jati diri, penciptaan jati diri bangsa. Kita lagi mencari bentuk. Kita hanya masih. Tapi kita jaga. Jangan sampai ada orang-orang yang mencoba untuk memperkeruh suasana ini. Perbedaan saya dengan Pak Ahok terus dipertajam sehingga menimbulkan kebencian oleh umat bersatu. Itu tidak boleh. Ini hanya permainan. Itu yang saya mau sadarkan juga kepada Pak Ahok gitu kan. Dan saya kira beliau juga sadar lah. Kans Anda sekarang berapa persen sih kira-kira? Saya tidak tahu. Saya belum melakukan survei. Atau dari semua kandidat ini di luar Pak Ahok, menurut Anda siapa sih yang paling kira-kira punya peluang? Belum kelihatan. Kita baru berbicara satu sama lain. Tapi Anda sudah yakin bahwa rakyat Jakarta akan lebih dewasa dan bisa mendapat manfaat besar dari proses ini? Saya juga akan berhitung juga. Baik. Saya realistis. Kalau ternyata hasil survei terakhir saya masih tetap kecil, ini kan saya bukan incumbent. Saya baru muncul. Ya kan? Dan
Ya harusnya lembaga survei yang saya juga punya internal survei. Dan jadi gubernur bukan segalanya. Iya, pengabdian masih banyak lah. Pengabdian masih banyak. Baik, terima kasih Bung Adiaksa. Kita akan bahas terus tentang Anda, tapi bersama tamu-tamu yang lain. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih, sukses untuk Anda, sukses juga untuk Jakarta. Jangan kemana-mana, kami akan terus bicara mengenai seorang Adiaksa Daud, tapi dengan narasumber yang lain, usai jeda pariwara berikut ini. Oke, thanks. Mantap.